Halo, selamat datang di bacaan pekan dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 April tahun 2024. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Ketika membuat bacaan pekan lalu, saya sebenarnya tidak sadar dengan apa yang tengah terjadi di global ya. Artinya saya memang tidak terlalu fokus untuk melihat berita karena itu memang saya lebih cenderung introvert, dan buat saya berita yang dunia itu tidak terlalu banyak berpengaruh kepada apa yang saya rasakan. Tetapi kemudian ketika dalam pekerjaan saya melihat dolar itu naik, jadi kalau rupiah berarti turun, itu menunjukkan memang ada isu dalam ekonomi dunia, dan kemudian ternyata penyebabnya satu dan lain hal, tapi kayaknya mostly karena kejadian perang di luar sana. Jadi regardless dengan apa yang terjadi di kita, jadi saya ingin menyampaikan bahwa kadang-kadang kita tidak paham persis apa yang ingin disampaikan kepada kita sampai kita memahami kemudian gitu. Jadi kalau buat saya juga bacaan astrologi itu bukan untuk prediksi, tapi lebih untuk memahami yang terjadi apa, dan setelah itu baru kemudian saya paham bahwa komunikasi kepada kita itu sudah dilakukan jauh sebelum kita paham. Dan saya tuh sebenarnya nggak pernah terlalu mengerti tentang prediksi, bukan berarti saya tidak melakukan hal tersebut, tetapi semua prediksi kita selalu bisa diartikan berbeda pada akhirnya gitu, dan hanya kemampuan kita untuk mendalami, menghayati apa yang menjadi informasi di awal itu yang membuatnya menjadi bermakna. Karena kalau kita oh ini nanti akan terjadi, oh ini akan terjadi, itu bukan detailnya yang saya pahami. Yang saya ambil adalah bagaimana saya merasa dibimbing dan saya merasa ditemani ketika menjalani satu perjalanan, apapun tujuannya pada saat itu. Jadi periodik ya. Kalau perjalanan panjangnya tentu saja ya, tetapi artinya dalam tujuan kita per hari, per minggu, per bulan, itu tuh kita sebenarnya sudah diarahkan. Dan ketika kita belajar tentang astrologi, kemudian kita paham bahwa di situ tuh tidak ada kejutan, dan itulah yang barangkali membawa saya pada pemikiran bahwa astrologi itu berguna bukan untuk prediksi utamanya, tetapi adalah untuk membangun kedekatan kita dengan pencipta kita, dan bahwa kita secara individu memang secara sosial hidup bersama banyak orang, tetapi yang lebih penting lagi adalah kita hidup untuk diri kita sendiri, karena setiap individu, setiap orang lain juga hidup untuk hidupnya sendiri gitu, dan kita cohabitation, hidup bersama dan saling menggunakan energi satu dengan lain, tetapi semua di bawah dari rencana besarnya. Jadi seperti itu. Dan barangkali itulah utamanya dari apa ya, kalau saya mulai membaca kadang-kadang emosi yang terbawa yang ingin saya sampaikan kadang-kadang tidak selalu sudah dalam bentuk satu hal yang konsius gitu, yang direncanakan, tetapi biasanya itu yang membuat menjadi tema dari bacaan setiap kali membuat video. Dan kayaknya karena pekan ini kita akan mengalami bulan purnama di let me see exact aspect opposition ini udah diambil kemarin. Kita lihat pada tanggal 24 April tahun 2024 pukul 6:48 pagi hari waktu Indonesia bagian Barat terjadi bulan purnama di Scorpio. Dan saya sudah mengecek ke internet, ini tidak ada lunar eclipse, jadi lunar eclipse-nya baru akan terjadi pada tanggal 17 atau 18 September. Ini waktu GMT ya. Artinya masih 6 bulan lagi kita akan
mengalami eclipse. Setelah eclipse terakhir itu solar eclipse tanggal 8 April. Nah, jadi yang kita bisa pahami bahwa pada saat ini bulan purnama di Scorpio, ini penting ya, di Scorpio itu kayak membuka satu hal yang tersembunyi, disengaja atau tidak. Ada informasi baru yang game changer gitu ya. Itu akan kita jalani selama 6 bulan ke depan, like it or not gitu ya. Nah, kemudian maka perubahan besar setelah apa yang terjadi di bulan purnama di Scorpio ini akan kita rasakan pada bulan September atau 6 bulan setelah saat ini. Jadi ini adalah saat yang penting untuk kita mulai, dan sebenarnya kita tuh selalu punya kesempatan untuk mulai satu hal yang baru, tetapi ada periode di mana semesta itu memaksakan satu perubahan, like it or not, ini semua harus berubah. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, ada kondisi, ada situasi dunia global yang mau tidak mau akan berpengaruh pada kehidupan kita. Kalau katakanlah currency atau valuta asing itu berubah, somehow kan ada efeknya ke kita. Langsung atau tidak langsung, buat beberapa langsung ya, karena memang bekerja di bidang finansial. Ada yang memang kita tidak ada hubungannya sama finansial, tapi kita tidak pernah bisa mengelak dari perubahan tersebut. Dan itulah inti utama dari bulan purnama di Scorpio. Kalau kita lihat bulan purnama di Scorpio ini, it's time to release negativity. Jadi ada hal yang membuat kita tuh memegang teguh negativitas. Jadi ada kemarahan, frustasi, ketidakpuasan yang ada di dalam hati, dan itu tidak bisa kita hindari gitu ya, karena itu berkembang terus. Kayak we cannot help it just to feel that negativity feeling gitu. Negative feelingnya itu kayak terus tertanam di kita, terus kita sengaja tidak sengaja kita kembang biakan gitu di dalam hati, membuat suasana kita menjadi gelap gitu. Nah, pada saat bulan purnama full moon in Scorpio, ini adalah saatnya kita release, let go. Itu memang bagian dari kita, itu bagian dari emosi yang kita kembangkan, tetapi ya inilah, kadang-kadang kita memang harus dipaksa, udah let it go. Kita bilang ke diri kita sendiri dan kita tidak mampu mengikuti apa keinginan kita untuk melepaskan, tapi satu dan lain hal kadang-kadang kita dipaksa untuk melakukan hal tersebut. If you've been feeling paranoid and acting weird, this card is a very direct message from the cosmos to stop it. Worrying yourself is pointless. It's time to release any negativity you have around the situation you're asking about. If someone has been unkind to you, perhaps it's time for you to release them. This card heralds an emotionally intense time since both of the full moon and the Scorpio themselves are both extremely intense. Ya, keduanya, full moon-nya aja udah intense. Scorpio-nya apalagi, gitu ya. It's time for you to feel all your feelings. Jadi rasakan aja memang rasa kita apa. Sebelum kita mampu membebaskan diri dari itu, pertama adalah kita embrace dulu, kita peluk dulu. Seperti farewell, kita memeluk ya buat yang dekat dengan kita, karena memang Scorpio itu kan yang paling dekat, lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Kita peluk dulu baru kita lepas, dan itu yang harus kita lakukan. There could be some nastiness, ya, ketidakenakan, keburukan in the air when you pull this card. And if that's the case, take it as a sign to move away from anyone or anything you feel is toxic. For some, however, this card has a totally different meaning. Your sex life can improve now if you make an effort. Use your magic. You have all you need inside you to bring about your desired result. Jadi di luar dari makna yang tadi sudah disampaikan, ternyata full moon in Scorpio, jadi sesuatu yang tersembunyi itu tidak harus sesuatu yang buruk ya, karena banyak hidden talent gitu ya, desires,
Sexuality kan untuk bukan sesuatu yang diumbar, itu adalah individu, pribadi, personal, privacy. Tetapi itu adalah bagian penting dari diri setiap individu, karena itu adalah energi kehidupan. Nggak mungkin itu diambil, kita nggak mungkin membuat diri kita terpecah-pecah, terkompartementalisasi. Dan kalau itu terjadi, makanya tadi ada garis yang memisahkan antara conscious dan unconscious, yang pada satu saat, karena dia tetap menjadi bagian kita, dia menjadi salah satu bata di rumah kita, maka kita tidak bisa menganggapnya tidak ada, karena dia membangun rumah itu menjadi rumah yang sekarang, diri kita atau self kita yang sekarang, something like that. Sorry, ini udah kepanjangan untuk uh, pendahuluannya. Kita mulai dari hari Senin. Bulan yang conjunction dengan South Node itu is all about yesterday and the future. Dan ini pada saat ini North Node conjunction dengan Merkurius retro. Jadi ini adalah saat dimana kita benar-benar kayak melakukan evaluasi atau diskusi, refleksi dari apa yang sudah terjadi. Untuk apa? Untuk kita bahas bagaimana kita ke depannya. Mungkin dalam kantor itu biasa ya, kayak setelah melakukan sesuatu atau setelah periode tertentu kita perlu duduk bareng membahas. Jadi kemarin evaluasi kegiatannya bagaimana, jadi kedepannya apa yang harus kita perbaiki, apa lessons learn-nya, apa good practice-nya, apa yang harus kita perbaiki ke depan. Dan itu adalah tema besar dari tanggal 22 hari Senin. Kemudian hari Selasa itu sebenarnya energi tersebut masih ada ya, masih ada. Kita ngomongin, jadi kan mungkin kemarinnya kita bicara tentang so how we are going to deal with that gitu ya. Ternyata the devil is in the detailnya itu hari Selasanya. Jadi di situ ada banyak isu, banyak masalah, banyak problem yang harus kita dengan berani menghadapinya. Termasuk hal-hal yang penting itu tercampur baur gitu ya dengan hal yang toksik ya. Ini saya bicara tentang Venus dan Aries yang hampir conjunction, beda cuma 3 derajat. Dan juga di situ sekitarnya ada Chiron dan Merkurius. Jadi memang ini adalah saat dimana kebanyakan dari kita akan terlibat dalam argumen yang nggak berhenti-berhenti, karena satu dan lain pihak itu melihat oponennya atau lawan bicaranya itu seperti pick a fight gitu, pengen ngajak berantem. Dan itu nggak bisa ditahan. Setiap kali kita mulai bicara, niatnya mau ngomong membahas baik-baik, tapi berakhir dengan tidak suka gitu, itu ada kemungkinan terjadi. Kenapa? Karena itu penting buat kita ya Venusnya. Jadi kita anggap ya udah, ini kita anggap aja sebagai pembicaraan awal, ini nggak ada yang penting, tidak ada yang diputuskan, tapi somehow hati kita terpengaruh karena buat kita penting dan kita ngerasa nggak didukung gitu. Kita ngerasa kalaupun didukung itu kayak cuman superficial aja, nggak ada dukungan yang berarti buat kita. Dan itu kerasa banget hari Selasa gitu ya. Jadi expect kekecewaan di hari Selasa, which is kembali lagi, karena kalau kita sudah paham bahwa dari astrologi udah bilang kekecewaan ada di situ. Kadang-kadang ketika menjalani kekecewaan tersebut menjadi sangat dominan, tetapi pull yourself up together again ya. Kembalikan lagi semua perasaan sedih, senang, bahagia, jatuh hati, terpuruk, itu semua adalah pemberian. Kalau kita kembalikan itu, berusaha untuk mencari kebahagiaan. Karena di dalam setiap kehidupan kita itu kan selalu ada bagian, atau tidak ada kita bebas sama sekali dari masalah, nggak ada. Nah, kapan kita harus nunggu bebas masalah baru bisa bahagia? Kan nggak pernah nanti, nggak mungkin. Jadi kita harus belajar untuk merasa bahagia ketika kita sedang bermasalah. Can you do that? Can you do that? Kalau kamu punya masalah, pengen cemberut,
tetapi kemudian cepat sadar gitu ya, ya so what gitu loh, masalah semua orang juga punya masalah, just try to be happy at the right moment. Balik lagi, kontrol diri untuk tetap bisa bahagia, untuk tetap bisa berterima kasih, barangkali itu akan membantu juga. Masalah so what gitu, dari dulu juga aku punya masalah 2 tahun yang lalu waktu aku kecil, toh aku lewat juga masalah aku dulu apa 2 tahun yang lalu, udah nggak inget gitu, udah nggak penting banget gitu. Karena apa? Karena memang semua yang menjadi besar masalah pada saat ini, kelak itu kayak nggak ada apa-apanya juga. Dia hanya satu trigger untuk mengubah jalannya hidup kita kemana, ke track yang memang kita harusnya melewati. Kalau kita berpikir seperti itu, mudah-mudahan nggak ada yang terlalu berat ya. Itu hari Selasa, hari Rabunya ini kan ketika bulan purnama di Scorpio, tadi udah disampaikan bahwa kita semakin menyadari kalau yang toksik ya toksik. Kita punya 100% power di tangan kita. Ya, mungkin nggak 100% tapi tidak kecil gitu ya, untuk mengambil keputusan yang terbaik buat kita. Tentu aja selalu setiap keputusan ada pro dan kontra. Kembali lagi, setiap kali ini misalnya biasanya yang paling sering banyak pro dan kontra adalah terkait dengan kesejahteraan atau pemasukan atau livelihood. Di satu pihak saya dengan kondisi yang mencoba untuk selalu mengembalikan kepada pemilik saya gitu ya, itu aja selalu merasa khawatir, nanti saya gimana, cara ininya gimana gitu, bayarnya gimana, ini udah lah gitu, itu selalu ada. Tetapi bahkan ya, nggak tapi bahkan pada saat kalau saya mau kilas balik, setiap ada masalah dan saya mengambil keputusan besar yang sangat berisiko, dalam waktu sekejap itu udah ada jawabannya dan membuat saya tidak khawatir lagi. Tetap aja gitu loh, tetap aja ke depannya saya masih bertanya-tanya, masih meragukan. It happens all the time, that's just manusiawi ya, karena kita memang dibangun dari logika dan kita membiasakan diri untuk menempatkan emosi di titik yang berikutnya untuk pengambilan keputusan. Walaupun pada akhirnya apakah kita akan menyetujui atau tidak keputusan kita, setelah diambil keputusan kita, itu yang berpengaruh besar adalah emosi, tapi ya itulah human nature seperti itu. Nah, kira-kira memang dialog demikian yang mungkin akan menjadi kental pada hari Rabu. Apakah keputusannya terus dengan toksik atau tidak, atau keputusannya untuk membuka, coming out ke dunia dari sesuatu yang tadinya disembunyikan, atau menemukan sesuatu yang tadinya tidak terpikirkan sama sekali menjadi ini adalah salah satu kebenaran gitu ya, itu lain hal ya. Jadi yang penting adalah kita punya pemahaman baru setelah bulan purnama di Scorpio ini atau hari Rabu. Kita seperti punya persepsi, perspektif yang baru dalam melihat dunia, dalam melihat gejala atau fenomena alam. Nah, hari itu tadi hari Kamis. Hari Kamis ini bulan oposisi dengan Jupiter dan Uranus. Uranus Jupiter itu conjunction, sudah dekat banget dan masih di dalam segitiga yang kemarin ya, masih semakin jelas garisnya. Segitiganya sendiri menandakan bahwa pada saat ini ada pemimpin dunia yang ingin mengubah, atau ada perubahan pemimpin, bukan dunia ya, ada pemimpin atau orang penting yang berubah atau ingin mengubah, dan ini di titik puncak ya. Ada pihak lain yang menginginkan satu hal yang completely new, dan satu hal ya tersebut itu dianggap aneh, tabu, atau dianggap nyeleneh. Ada pihak satunya seperti itu. Ini clear sekali dari garis ini ya, Lilith. Dan ini semua berpengaruh pada kesejahteraan Ceres. Jadi cerita tentang pemimpin yang
atau kebijakan pemimpin atau orang penting dalam kehidupan kita yang membuat perubahan dalam kebijaksanaan, dalam mengambil keputusan, itu seperti membuka open terhadap sesuatu yang tadinya dia larang sendiri gitu ya. Yang tadinya dianggap bahwa itu tidak mungkin menjadi salah satu prinsip, tapi sepertinya prinsip itu sekarang mulai goyah. Kenapa? Karena kita ingin menyelamatkan kesejahteraan banyak orang. Kesejahteraan banyak orangnya tadi tanda petik ya, levelnya macam-macam. Itu poin besarnya, which is itu menjadi pertimbangan kita utama pada hari Kamis. Nah, yang menjadi latar belakang tersebut ya, masalahnya adalah diskusi yang tidak pernah habis dari kebenaran tentang apa yang sudah terjadi. Jadi masih diargu gitu ya, karena kesepakatan belum ada, makanya bagaimana ke depannya, jadi tindak lanjutnya apa itu juga masih belum tercapai ya, square terhadap apa, terhadap hal yang berkaitan dengan kesejahteraan tersebut. Nah, hari Jumat kena bulan conjunction dengan Pallas Athena retro di Sagittarius, maka kita melihat banyak orang yang bijaksana itu mulai memunculkan diri. Memang belum jelas sekali, tetapi mereka atau kita, bagian dari kita yang kemudian bisa loncat ke titik analisis yang lebih tinggi gitu dengan cara perspektif yang berbeda ini, mulai bicara. Tadinya masih ragu-ragu dan tidak percaya diri, tapi somehow gitu ya, kita melihat kebenaran. Jadi ini semua berproses, nggak tiba-tiba ya, nggak ngerti terus berdiri langsung berteriak, enggak. Jadi setelah tahu ternyata gini ya, mungkin yang menangis masih mengusap air mata tapi sambil ngomong hanya flowing dari emosinya saja. Tapi karena pernah terucap, telinga kita mendengarkan ucapan kita, maka dia mulai mengaktifasi analisis dialog kita terhadap diri kita sendiri, dan itu yang kemudian membangun emosi kita pada hari Sabtunya tanggal 27, di mana kemudian kita semakin yakin. Jadi tanggal 26 Merkurius masih station. Jadi di situ dialog itu sangat kental. Jadi hari Jumat itu dialog kental, tetapi pada hari Sabtu Merkurius sudah moving forward direct, dan dia conjunction sama North Node. Jadi ini titik balik yang paling penting justru hari Sabtu gitu ya. Hari Sabtu itu titik balik di mana ya udah, karena saya semakin paham dengan apa yang menjadi teriakan suara hati saya, maka ya udah saya akan mengatakan apa adanya. Jadi apa yang ditemukan pada hari pada hari Rabu itu akan memuncak pada hari Sabtu. Ya, di sini ketika ini juga kita lihat Jupiter semakin membedakan derajatnya dengan Uranus. Jadi ini memang pada saat yang penting ya. Nah, hari Minggu ketika bulan masih di Sagittarius dan membuat trine dengan Venus, dan Venus masih dekat sekali dengan Aries, maka kita bisa memilih mana yang lebih penting buat kehidupan kita. Jadi yang tadinya kita masih bingung, katakanlah saya akan bertahan di situasi seperti ini, hubungan seperti ini, kondisi seperti ini, dan menerima baik buruknya dari situasi ini. Sekarang atau pada hari Minggu itu saya udah melihat kayaknya saya lebih berat kepada apa yang lebih penting pada kehidupan saya. Saya harus memilih untuk iya menerima atau tidak toksik yang mengikuti apa yang saya anggap penting. Kalau memang toksik tersebut masih terlalu besar dan dia menguasai hal yang penting buat saya, barangkali saya harus meninjau ulang
apa yang lebih penting daripada itu. Dan saya akan mulai memikirkan bagaimana caranya memisahkan antara apa yang menjadi penting dengan apa yang menjadi toksik. Itu penggambarannya pada pekan kali ini. Jadi ini adalah satu proses ya, pekan dari tanggal 22 sampai 28 itu adalah proses ketika kita mulai dengan diskusi awal tentang apa yang sudah terjadi dan bagaimana kita harus ke depan. Dan itu yang memberi kerangka dari perjalanan kita, terutama pada hari Rabu kita menemukan satu hal yang kita tidak sangka, kita berani come out dengan satu hal yang baru. Kemudian hari Kamisnya kita menemukan kita adalah bagian dari proses besar dan kita nggak sendiri. Maka pada hari Jumatnya kita mampu melihat dengan jelas mana yang lebih baik untuk kita, dan pada hari Sabtunya kita berani mengambil keputusan. Minimal kita berani untuk membahas ini loh bagusnya, ini buruknya, dan kemudian pada hari Minggunya kita lebih yakin dengan apa yang menjadi keputusan kita yang terbaik untuk kita. Nah, kita lanjut dengan ruminya. Satu kartu. Hand of Fatimah ini juga kan pertolongan sebenarnya. Fatimah itu kan putrinya Nabi Muhammad ya. Dan sebagai orang tua itu nggak mungkin aja kita nggak worry sama anak kita. Itu udah fitrahnya. Semua orang tua pasti akan ngalamin itu. Tetapi ada saatnya dimana kita tidak bisa langsung membantu putri kita. Dan ini adalah hand of Fatimah. Jadi si anak kecil, atau dalam hal ini kita sebagai anaknya, menggapai untuk mencari bantuan, dan bantuan itu tetap datang, tetapi dia tidak langsung terlihat. Karena ini dibutuhkan satu keyakinan dan cara pandang bahwa kita yakin kita tidak sendiri. Something like that. 7 ya, memang ada perubahan. I can never leave you, not for a moment, not for an hour. You are in everything I do. You are in my everything. My drink is your sweetness. I move to your command. I am surrendered prey in your hands, and you are my consuming lion. Jadi, seberapapun kita sudah dimanfaatkan tanda petik oleh orang yang kita cintai, kita tetap akan memberikan. Kenapa? Karena dia bagian dari hidup kita. Kita merasa tidak ada apa-apanya kalau orang yang kita cintai itu tidak diberikan kebutuhannya. Your soul and my soul are truly one soul. I swear to you one soul. I long for no one but you. In the garden of your grace, I am your germinating sprout. The crown of my blooming is the desire to be in your arms. Ya, jadi ini memang kita tidak pernah bisa memisahkan diri kita dengan apa yang kita cintai. Simply like that. What do you love? Nggak bisa kita ngusir apa yang kita cintai selama cinta itu masih ada di kita. Dan oleh sebab itu, cinta yang toksik itu sangat membuat berat hati kita. Nah, dan ini juga kita lihat bahwa di dalam kita membangun diri kita, self kita yang menjadi kuat, kita tuh mengalami banyak hardship ya, mengalami banyak kesukaran. Dan ini adalah saatnya untuk menyampaikan ke dunia. Kesukaran kita apa? Barangkali kita belum bisa menyampaikan atau menyelesaikan kesukaran kita, tetapi kita sudah bisa mulai membuka diri untuk mampu menyampaikan kepada dunia. Itu gunanya Scorpio, bulan purnama di Scorpio. Hal yang tadinya kita tutupi, hal yang tadinya kita sembunyikan, hal yang tadinya kita tidak paham, satu-satunya cara untuk bisa memahaminya, kemudian memeluk dan let go. Karena yang kita bicarakan adalah hal yang terkait dengan negativity, itu adalah dengan mengungkapkan kepada dunia. Tidak malu. Ada victim, ya, ada korban. Korban terutama yang mengalami pelecehan seksual biasanya. Itu kan dia juga disgust dengan dirinya sendiri, dan oleh sebab itu dia tidak mengungkapkan karena dia takut dia akan dijudge. Tapi the only way untuk victim itu keluar dari
situasi yang membuat dia menjadi korban adalah mengungkapkan. Orang akan terkaget-kaget, tetapi orang juga bisa menilai siapa yang menjadi victim, siapa yang menjadi preyernya, prey, pemangsanya. Nah, itu proses yang gak mudah, proses yang sangat memberatkan hati, tidak hanya yang mengalami tetapi juga yang mendengarkan, karena kemanusiaan itu biasanya akan terobek-robek ya kalau mendengar hal seperti itu manusiawinya seperti itu, sehingga kemudian selalu ada pihak yang mendukung dan pihak yang condemned, yang mengutuk. Nah, itu yang ditakuti kan. Nah, coba untuk mencari dukungan. Nomor satu, dukungan itu datangnya dari dalam diri kita sendiri, dan itu adalah tugas kita, mencari dukungan dari dalam diri kita. Kita nggak pernah selesai, nggak kelar-kelar tugasnya kalau kita tidak mendukung diri kita sendiri. That's the only way kita mendapatkan dukungan yang tulus dan penuh, dan kita memanfaatkan dukungan dari luar adalah kalau kita sudah pertama kali mendukung 100% apa yang ada di diri kita. Kalau kita masih berkonflik, maka setiap kali ada serangan yang mengutuk, itu akan membuat kita crumbling down lagi. Seperti itu. Itu gunanya untuk coming out ya. Dan ini clear banget kan, ini ceritanya hardship-nya kita itu harus dikeluarkan. Dalam rangka apa? Gambar bangaunya supaya diri kita itu, self kita lahir utuh, tidak rusak, enggak broken gitu. Ini dalam banget ya ceritanya, sedih. Saya nggak ketahui kenapa jadi ikut sedih. Nah, ini saya udah mengambil dari beberapa deck, kita buka satu-satu ya. Yang pertama, nature. This is a time to absorb the healing properties that nature has to offer. Your mind, body, and souls need nourishment, energy, revitalization, and strength. Nature has much to offer, so take this time to connect and spend some quality time outdoors. Tapi intinya adalah ambil periode ini untuk healing dari nature. You are being helped. Heaven is working behind the scenes to help you, even if you don't see results yet. Ya, banyak hal yang sedang bekerja untuk kita, hanya kita tidak bisa lihat karena kita cuma orang. Nggak bisa lihat semuanya. Ini previous eventnya adalah Moon Energy, surrender to the natural ebb and flow of life. If you're feeling confused, this fairy comes to calm emotion and reassure you that peace of mind is possible. Karena ini kartu masa lalu, maka kita sebenarnya udah dalam posisi memahami masalah kita dan sudah menerima kita, bagian dari diri kita yang negatif tadi. Stargazing ini kan melihat ke atas gitu ya, melihat ke lebih luas. When you gaze at the stars, you give yourself very focused. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. Jadi ya, kita pahami dulu. Kita menerima bagian dari kita yang positif dan negatif, kita lihat gimana yang penting ke depannya, dan wish wisely. Maka kita mengharapkan semua itu sekarang kita lebih paham. Jadi untuk kalau kita menginginkan sesuatu, kadang-kadang kita menginginkan sesuatu so badly ya, sampai kita compromise dengan hal-hal buruk. Setelah dijalani ternyata kita tidak bisa compromise dengan hal-hal buruk tersebut, karena bagaimanapun juga yang kita harapkan selalu ada yang lebih penting dari itu. Kayak misalnya saya ingin pasangan yang cantik jelita, ganteng luar biasa. Orangnya punya kelemahan 1, 2, 3, tapi dia ganteng banget, tapi dia cantik banget, ya udah. Setelah dijalanin hidup bersama, ternyata kegantengan dia, kecantikan dia nggak seberapa dibandingkan dengan penderitaan kita. Tapi kan kita harus jalanin dulu kan, ya udah kita maju dulu. Nah, baru kemudian ada upaya untuk supaya kita bisa menerima itu semua. Menerima tuh artinya macam-macam ya tindakannya, kan tergantung setiap orang mau diapakan situasi berantakannya ini gitu kan. Nah, kedepannya
kan kita udah tersangkut paut gitu ya, udah jelimet banget ya, udah intertwine gitu, sehingga yang kita bisa lakukan dengan kondisi seperti ini, maka wish-nya kita itu kita perbarui menjadi lebih bijaksana. Kalau dulu pertama inisialnya atau originalnya kita cuma ingin orang yang cantik jelita dan ganteng banget itu. Sekarang wish-nya bukan hanya itu. Oke, kita sekarang dalam kondisi ini yang kita inginkan sekarang adalah kebahagiaan. It doesn't matter dengan situasi apapun. Kedepannya, stargazing-nya kita berharap adalah yang terbaik untuk 1, 2, 3, 4. Itu situasinya. Dalam ya. Kemudian yang terakhir, ini kartu The Heart of the Issue or question. Jadi ini bukan masa lalu, sekarang dan kemudian, tetapi lebih apa sebenarnya masalahnya. Masalahnya adalah resisten. Kita masih memegang erat gitu ya. Semua hal. Kita masih kayak kucing tuh yang masih sambil gereng ya, mainannya tuh dikekepin terus, masih ngekepin ya. Jadi mungkin lebih mudah dipahami, resisten itu masih ngekepin. Jadi masalah itu masih diletakkan sangat dekat di hati, kita masih ngomel terus, kita masih marah, kita masih nangis, kita masih teriak-teriak, tapi kita belum bisa nge-let go, belum bisa, masih resistance. Itu masalahnya. Jadi udah tahu ini toxic, tapi kita tetap nggak mau ngelepasin, nggak mau let go, nggak mau membiarkannya menjadi bukan masalah. Nah, the challenge adalah fruition. Nah, kalau kita masih ngekepin, berarti kan stuck, nih nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi challenge ya, masalahnya adalah kita tidak bisa mengambil hal yang baik, kita tidak bisa memproduksi satu yang baru, kita tidak mampu untuk merasakan manisnya dari semua potensi yang ada di tangan kita. Karena kita tidak membiarkan dia menjadi tumbuh, menjadi hal yang positif. Nah, solusinya adalah take action. Action maksudnya apa? Ya bikin perubahan, jangan diem aja. Untuk kita nggak stuck di sini, ini stuck, nggak bisa ngambil, nggak bisa dilikuidasi lah istilahnya seperti itu. Kita punya kekayaan, nggak ada satupun bisa dilikuidasi. Ya kita nggak bisa mengambil manfaatnya kan. Nah makanya lakukan sesuatu supaya apa? Supaya ya tadi, apapun yang stuck itu bisa dicairkan. Oke. Yang terakhir dari tarot yang klasik. Oke, ini hasilnya memang The Chariot terbalik ya. Artinya apa? Ini masih dalam proses. Saya ambil ini kan periodenya cuma seminggu. Kita mau menuju kemenangan, belum menang, tapi kita udah berada di jalurnya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, reckless with resources. Jadi kita pernah sangat abai terhadap bagaimana kita menyimpan harta gitu ya. Misalnya kalau kita tentang harta, kita sangat reckless, ceroboh dalam mengurus, memanage satu urusan. Jadi ceroboh, lacking boundaries. Jadi yang harusnya nggak boleh kita tetap lakukan, yang harusnya ditahan kita keluarkan, kayak gitu ya. Ada greed di situ, rakus, hoarding. Nah, challenge-nya adalah kita tuh pengennya buru-buru, kita pengennya mau cepet-cepet, ada progres, ada pergerakan, tapi yang namanya challenge kan nggak kejadian. Jadi kita kondisinya masih reckless, masih ceroboh, masih berantakan. Nah, advice-nya adalah financial flow, charity, assistance, giving back, generosity. Udah, jadi dilepas. Apa yang menahan kita, yang membuat kita ngekepin sesuatu itu harus dilepas, let go. Yang penting ada flow-nya dulu, yang penting cair dulu ya. Gimana caranya kita bisa berikan dalam bentuk charity, sumbangkan, lepaskan, sedekahkan. Atau yang tadinya kita ambil, sekarang kita berpikir tentang memberi sesuatu. Jangan ngekepin aja, tetapi mengeluarkan, melepaskan bagian dari kita, memberikan, merelakan. Hasil akhirnya kita stres karena kita nggak biasa. Kita biasanya take ya,
Take-nya itu bukan berarti take duit ya. Kadang-kadang kita take adalah take emosi. Dengan cara kita melepaskan harta kita. Sering kan kita ya udahlah kita bantu dia, saudara kita tanda petik. Yang kita ambil, yang kita take adalah rasa aman, rasa tidak keluar dari comfort zone. Tapi dalam situasinya adalah kita memberi duitnya tersebut. Gimana supaya kita terlepas dari perasaan kita nggak harus merasa bersalah kalau kita nggak ngasih gitu ya. Karena kita juga kekurangan duit gitu. Jadi caranya untuk let go adalah, atau caranya untuk tidak take adalah tidak memberikan uang ya. Jadi jangan di confuse dengan keluar masuk itu hanya debit dan kredit, tetapi ada elemen lain di luar dari yang real, nyata, tangible gitu ya. Ada hal yang tidak tangible, ada hal yang kita cerap, yang kita ambil, kita take-nya adalah bait, bahwa kalau kita tidak memberikan ini kita dianggap guilty. Enggak ya, guilty, bersalah, merasa bersalah, something like that ya. Nanti saya makin panjang ceritanya, makin kepanjangan gak jelas, tapi kira-kira maksudnya mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk menutup bacaan kali ini, guides menjelaskan kepada kita bahwa setiap pikiran yang ada di kita punya dampak yang luar biasa kuat ke planet ini. Pikiran kita individu kecil ya di antara planet yang besar ini. Tapi pikiran kita punya efek yang besar terhadap dunia. So, choose thoughts of love and peace. Di dunia yang sedang berperang ini, ya, di dunia yang sedang berperang, dan saya kembalikan lagi level perangnya itu bisa dipotong-potong-potong sampai menjadi sangat individual, sangat personal. Pilihlah pikiran kita yang love and peace. Jadi kembali lagi, tadi semua kekecewaan, semua yang tadi sudah saya buka dari depan itu, lepaskan, ganti kekecewaan, kemarahan, semua negativitas dengan love and peace. Bacaan hari ini, kali ini kayaknya indah banget, saya juga sampai terharu. Terima kasih banyak. Wenita Indrasari di sini. Salam hati dan cahaya.